Salam sejahtera, berkat dalam saudara-saudariku. Selamat berjumpa lagi di Tuhanlah Pertolonganku channel. Kita akan kembali belajar Alkitab sambil merenung dari Injil Yohanes bab 10 ayat 11 sampai 18. Gembala yang baik. Ya, bacaan ini juga digunakan pada hari Minggu Paskah keempat. Ya, sebelumnya mohon dibantu untuk subscribe dan share. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, Injil Yohanes 10 11 sampai 18 menampilkan gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yesus mengatakan, "Akulah gembala yang baik." Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Memberikan nyawa, ya. Seorang gembala di Timur Tengah seringkali rela mati bagi domba yang digembalakannya, ya, karena domba-domba itu memang harus dilindungi. Ya, gembala yang baik ini rela berkorban untuk domba-dombanya tanpa pamrih. Nah, kalau gembala ini adalah si pemilik domba, ya tentu saja ya tanpa upah. Ya. Tetapi nanti akan kita lihat ya seorang gembala upahan, ya, seperti apa itu dalam hidup yang penuh tantangan dan mara bahaya ini. Betapa melegakan ya jika kita mendengar suara Yesus yang menyatakan, "Akulah gembala yang baik." Ya, memberikan kemantapan, ya, rasa seperti dilindungi. Ya. Pernyataan Yesus ini mau menunjukkan ya, bahwa Yesus bukan hanya gembala yang melindungi domba-dombanya, sekedar melindungi, ya, tetapi sampai tingkat memberikan nyawanya, menyerahkan nyawanya. Nah, dalam Mazmur 23 ya, gembala yang baik itu dilukiskan, ya, Tuhan adalah gembalaku. Dengan gembala yang baik seperti itu di Mazmur 23 digambarkan saya tidak akan pernah berkekurangan. Ya. Ada jaminan ya, membaringkan di padang rumput yang hijau, membimbing ke air yang tenang. Seekor domba atau domba kalau sudah mendapatkan rumput ya sudah tenang. Lalu selain itu yang utama adalah air. Nah, sudah. Nah, ini bagaikan kalau untuk manusia seperti menyegarkan jiwa, menuntun di jalan yang benar. Wah, segar sekali. Bahkan ketika situasi itu mengancam, sekalipun berjalan dalam lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya. Karena apa? Gembala ini sangat meyakinkan, melindungi besertaku, ya, menyediakan makanan, hidangan, ya, mengurapi. Ini semua semata-mata karena kemurahan Tuhan belaka. Seumur hidup yang diberikan Tuhan sebagai jaminan kepada kita. Itulah yang digambarkan di dalam Mazmur 23. Dan itulah Yesus, ya, gembala yang baik, yang memelihara, yang melindungi domba-dombanya, ya, gembala yang rela mati demi keselamatan dombanya. Siapa dombanya? Itu kita. Ya. Sebagaimana gembala yang sejati, taruhannya itu nyawa. Nah, kematian Yesus demi menyelamatkan manusia ini adalah atas kehendak Bapa, namun juga kerelaan Yesus itu sendiri. Ya, rela mati di kayu salib supaya setiap orang yang percaya kepadanya mempunyai hidup. Nah, saudara-saudariku, ini kan gembala yang baik, ya. Loh, kalau ada gembala yang baik, berarti ada gembala yang jelek. Terus seperti apa? Nah, itu tidak digambarkan sebagai seorang pencuri atau apa ya, tetapi ini gembala upahan, ya,
Yang dicari ya upah, namanya upahan kok. Gembala yang buruk. Jadi dikontraskan di dalam Injil ini gembala yang baik ya, dengan upahan. Ya, gembala yang tidak memiliki kasih sayang ya terhadap domba-dombanya, gembala yang tidak merasa harus bertanggung jawab atas domba-dombanya. Yang melihat penggembalaan ini bukan sebagai suatu panggilan ya, tetapi hanya semacam kerja saja ya, itu untuk mendapatkan uang. Akibatnya apa ya? Kalau ada bahaya ya lari, jangan sampai bahaya itu membahayakan nyawaku. Domba-domba bisa jadi banyak yang mati, membiarkan ya serigala itu mencerebraikan. Nah, orang upan seperti ini akan menggembalakan dombanya ya selama masih ada keuntungan. Dia akan lari. Akibatnya serigala mencerebraikan. Tidak ada pengorbanan. Nah, saudara-saudari, kenapa dia lari ya? Karena ini yang dicari ya, upah kok, bukan soal tanggung jawab dan panggilan. Ya sudah, tidak akan itu memperhatikan domba-dombanya. Nah, di sini Yesus mengambil metafora ya, gembala yang baik dan gembala jahat. Rupa-rupanya ini mengacu pada kitab Nabi Yeskiel bab 34 ayat 2 sampai 3. Yang sebenarnya untuk menyindir para gembala Israel pada masa itu, para pemimpin agama. Nah, ia makan makanannya dari domba-domba itu. Ya, kalau sudah makan dari situ, ya harusnya memberi makan. Maksud hanya makan lemaknya, mengenakan woolnya, kadang-kadang menyembelih, tetapi tidak memberi makan. Ini menurut Nabi Yeskiel ini gembala yang buruk. Ketidakpeduliannya kemungkinan akan mengakibatkan ya kematian domba-domba yang seharusnya dirawatnya itu. Harusnya dia mempertaruhkan nyawa ya. Inilah ya namanya orang upahan yang hanya mencari keselamatannya sendiri. Ya mereka dibayar untuk tugas penggembalaan dan sangat tidak bisa diharapkan oleh pemilik domba untuk bisa menggembalakan dengan sebaik-baiknya. Ketika melihat serigala, ya lari, menyelamatkan diri, membiarkan dombanya tercerebrai dan diterkam binatang buas. Dia tentu saja gagal untuk menjaga domba-dombanya ketika menghadapi mara bahaya. Sedangkan yang terjadi pada gembala baik, ya dia akan mengasihi domba-dombanya, akan peduli pada domba-dombanya. Tidak hanya ngomong aja peduli apa itu, ya. Mengenal semua dombanya karena domba itu berasal dari Bapa. Aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, domba-domba itu seringkali dimengerti sebagai umat Israel ya. Namun oleh karena rencana keselamatan Allah itu sebenarnya juga menyangkut semua bangsa, seluruh umat manusia, ya, maka ya sering. Nah, dalam ayat 16 dikatakan, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Apa ini maksudnya? Bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku. Nah, seringkali para penafsir ini menafsirkan bahwa bukan dari kandang ini adalah di luar orang-orang Yahudi yang pada akhirnya percaya kepada Kristus.
bisa orang Samaria atau bangsa yang lain lagi. Jadi ini pada akhirnya akan berbicara mengenai penyatuan dari semua orang yang mengimani Kristus. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Ketika Yesus berkata, mereka akan mendengar suaraku, domba-domba itu akan selalu mentaati gembalanya, yaitu Yesus. Memang mereka bukan berasal dari satu kandang yang sama, ya kan? Tetapi mereka akhirnya akan menjadi satu kawanan. Kenapa ya? Sama-sama mendengarkan suara Yesus, gitu loh. Nah, inilah yang seringkali tidak bisa diterima oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu, bahwa Yesus atau Mesias itu juga menyelamatkan bangsa-bangsa yang lain. Hal-hal yang Tuhan Yesus utarakan sebenarnya ini sangat jelas dan menentukan nasib manusia. Kita harus percaya ya, Yesus yang menuntun kita sebagai gembala baik mesti akan memberikan jaminan bagi kita. Serahkan hidup kita kepada Yesus, ya pasti kita akan beroleh keselamatan itu. Percayalah itu. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Ya, kita patut bersyukur ya bahwa setelah kita dipersatukan dalam satu kawanan dengan Yesus, Yesus memberikan jaminan yang sama dengan domba-domba yang dari kandangnya itu yang awal, ya kan? Ini kan dari kandang yang berbeda, tetapi kemudian masuk ke situ. Nah, jadi pengorbanan Yesus ini bukanlah suatu akhir, ya. Karena apa? Aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Itu artinya bahwa ya Yesus dengan bebas mengorbankan nyawanya demi kepentingan umatnya, tetapi pada akhirnya menerimanya kembali. Ya, ini mengisyaratkan kebangkitan. Nah, sekarang apa yang bisa kita Nah, saudara-saudariku yang terkasih, sekarang apa yang bisa kita renungkan dari Injil ini? Ya, kita harusnya bersyukur ya, bahwa Yesus itu gembala yang baik, yang membela kita, melindungi kita dari bahaya. Nah, seperti apa ya tadi? Seperti digambarkan di dalam Mazmur 23 itu ya. Jadi bersama Yesus itu ada jaminan. Bahkan nanti kita akan melihat ya, jaminan yang tidak hanya sekedar kehidupan fisik untuk masa kini ya, tetapi ini memberikan nyawanya. Nah, bandingkan gembala yang baik ini dengan gembala upahan. Nah, gembala upahan apa yang dicari ya? Keuntungan. Ya, kalau ada cuan, ada keuntungan, ada duit, ya oke. Kalau enggak ya enggak. Ya, sehingga pelayanan itu pun pelayanan cuan. Pelayanannya pun ya kalau ada apresiasi ya dipuji-puji ya oke, kalau enggak ya melayani ya sekedar apa adanya. Nah, ini yang bisa kita lihat nantinya. Ya, Yesus menjadi gembala yang baik, yang benar-benar mengenal dombanya, bahkan memberikan nyawanya. Lebih hebat lagi, bahkan domba yang bukan dari kandang ini, artinya di luar orang-orang Israel, ternyata juga pada akhirnya dituntun kalau dia mendengarkan suaranya, kalau dia mengimani Yesus, disatukan menjadi satu kawanan. Meskipun asal usulnya tadi
berbeda kandang. Nah, kita bisa merenungkan lebih dalam ya. Kalau kita terapkan dalam kehidupan kita, ya kadang saya merasa bahwa saya pun belum mampu menjadi gembala yang baik. Ya, tetapi kadang-kadang saya merasa kalau ada yang mencoba mengganggu iman umat saya, saya berani untuk maju bertempur kalau untuk ini. Bahkan kadang-kadang yang mengganggu malah sesama domba, tapi nggak tahu ya, bulunya aja dombanya, isinya nggak tahu apa itu. Nah, maka bisa diartikan ya, gembala ini bisa romo, imam, para pengurus, ya, orang-orang awam yang lain juga seperti itu. Ya, gembala yang baik akan peduli dengan orang-orang yang diurusnya. Apakah itu keuskupan atau paroki atau kongregasi atau lingkungan atau para katekis yang harus mengurus para katekumen. Dan gembala yang baik ini akan mencari cara untuk memimpin dengan setia, membela apa yang benar. Bahkan dalam menghadapi pertentangan atau bahaya. Jangan asal, yang penting yang saya layani ya suka, saya juga aman, saya juga senang. Tetapi sebenarnya hal yang diberikan itu jelas-jelas salah. Nah, kalau seperti itu ya gampang sekali ya. Gembala yang buruk hanya peduli pada kesejahteraannya sendiri, kesenangannya. Belum tentu dengan keuntungan duniawi dalam pengertian materi ya, tetapi ya, misalnya harus dipuji lah, harus ini, kalau enggak ya melayani ala kadarnya. Nah, untungnya ya, mungkin kita ini belum siap untuk menjadi gembala yang baik ya. Tetapi kita bersyukur ya, bahwa di dalam gereja ini saya tetap masih meyakini kita memiliki lebih banyak gembala yang baik daripada gembala-gembala yang tidak baik atau upahan. Kita lihat di gereja ya, begitu banyak orang yang dengan rela melayani ya. Tetapi ada juga orang yang 1-2 melayani dengan perhitungan, bisa perhitungan materi lah, perhitungan pujian psikologis, pujian yang lain. Tetapi kalau kita ingin meniru gembala yang baik, yang penting nama Tuhan harus semakin dimuliakan. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, saudara-saudari sekalian, kehidupan saudara, perjalanan saudara sehari-hari, pekerjaan saudara, aktivitas saudara dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, saudara-saudariku, setiap minggu kita akan belajar ya. Jangan lupa ini subscribe dan share kepada teman-teman. Shalom, berkat salam.